Hai semua, kembali lagi dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Ibu Miftahul Jannah dengan NIM 1901011200. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang berbagai macam pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Ayo, siapa yang masih ingat dengan tema atau pembelajaran kita yang minggu lalu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Pembelajaran minggu lalu kita bahas tentang taharah. Ayo, ada yang masih ingat bagaimana sih pengertian dari taharah? Ayo, siapa? Benar sekali, taharah itu artinya suci dan mensucikan. Itu menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah, taharah berarti cara kita dalam mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Ingat ya, diingat ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya. Di materi ini ada yang tahu nggak sih kita akan mempelajari materi apa? Ayo ditebak. Kita akan mempelajari materi apa? Atau Ibu kasih clue-nya. Clue-nya itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini nggak asing bagi kalian. Ayo, bisa ditebak nggak apa sih yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini? Ayo ditebak. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang puasa. Pada bab ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bab puasa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membuka pembelajaran kita dengan membaca doa. Baiklah, Ibu Guru akan menuntun kalian untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita buka sama-sama pembelajaran kita dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ke pembelajaran kita. Baik, untuk pembahasan pertama tentang puasa ini, kita akan membahas tentang pengertian dari puasa. Jadi, pengertian puasa ini berasal dari kata soma yasumu soman, yang berarti menahan, dan itu secara bahasa dan secara istilah sendiri, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat Islam. Ayo, ada yang tahu nggak sih rukun Islam itu jumlahnya berapa? Lalu puasa ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, benar sekali. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5, dan puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, barulah puasa. Dan yang kelima adalah naik haji bila mampu. Jadi, itulah mengapa puasa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Nah, sampai di sana kalian semua paham tidak penjelasan tentang pengertian puasa? Sampai di sini ada yang bertanya tentang terkait pengertian ini? Oke, kita lanjutkan ke sub pembahasan yang kedua. Sub pembahasan yang kedua adalah tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini ada 4. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua itu adalah
Yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mampu berpuasa. Oke, yang pertama adalah Islam. Nah, Islam, selain Islam, berarti orang-orang yang melaksanakan puasa tidak sah hukumnya. Misalkan ada orang Kristen, orang-orang non-Islam itu melakukan puasa, maka puasa yang dia lakukan itu tidak sah, karena syarat sah puasa yang pertama adalah dia harus Islam. Nah, yang kedua adalah balik. Nah, bagi orang-orang yang belum balik, maka puasa yang dia kerjakan tidak sah. Oke, di sini balik berarti kalian tahu apa itu balik? Jadi balik itu adalah keadaan di mana seseorang telah memasuki masa remaja, masa pendewasaannya. Ciri-ciri orang yang sudah balik ini memiliki perbedaan antara perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan, dia memiliki ciri-ciri sudah balik itu yang pertama adalah dia sudah menstruasi atau sudah mengalami datang bulan. Yang kedua itu adalah dari yang sudah secara fisik sudah membesar, dia memiliki perubahan-perubahan lain juga dalam tubuhnya. Terus sedangkan kalau laki-laki dia sudah mengalami, sedangkan laki-laki dia sudah mengalami mimpi basah. Dan kalau perubahan fisiknya, secara fisiknya dia sudah tumbuh jakun di lehernya. Jadi itu adalah tanda-tanda orang yang sudah balik atau sudah memasuki tahap atau masa remaja. Dan yang ketiga adalah berakal. Syarat yang ketiga itu adalah berakal. Jadinya orang-orang yang tidak berakal atau dia gila itu tidak diwajibkan untuk puasa. Itu tidak sah puasanya jika ia melakukan puasa. Nah, yang keempat adalah mampu berpuasa. Mampu di sini maksudnya itu adalah dia mampu menjalankan puasa tersebut. Jika selama puasa dia mengalami sakit, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, asalkan dia mengganti puasa tersebut. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ini terdiri atas dua rukun. Yang pertama adalah membaca niat, dan yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni terkait dengan apa sih hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini adalah 8. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Orang-orang yang makan dan minum di waktu siang dengan cara sengaja itu masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat ya adik-adik, jadi orang-orang yang makan selama puasa dengan cara sengaja itu akan membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah bersenggama atau melakukan hubungan suami istri. Jadinya orang-orang yang melakukan hubungan istri itu akan membatalkan puasanya. Oke, yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa kita yang ketiga yakni memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan kita, baik itu lubang hidung, lubang kemaluan,
ataupun lubang telinga. Itu nggak boleh ya. Jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jadi orang yang muntah dengan sengaja itu akan membatalkan puasanya. Oke, hal-hal yang membatalkan puasa kita yang kelima adalah haid dan nifas. Jadi orang-orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan, tidak dianjurkan puasa karena itu akan membatalkan puasanya. Nah, yang keenam adalah mengeluarkan sperma. Jadinya orang-orang yang mengeluarkan sperma itu akan membatalkan puasa. Yang ketujuh yakni hilang ingatan atau gila. Nah, orang-orang yang gila ini akan tidak sah puasanya. Jadi orang-orang yang tidak berakal atau hilang ingatan itu tidak sah, itu akan membatalkan puasanya. Nah, yang terakhir adalah riddah atau murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Jadi orang-orang yang kafir itu akan batal puasanya. Puasanya itu tidak berarti apa-apa ketika dia melakukan puasa, karena hal tersebut masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita beralih ke subbab selanjutnya. Oke, sampai di sini, sampai di hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Hal-hal yang merusak pahala puasa ini ada 5. Yang pertama adalah ada memfitnah atau mencela. Yang kedua adalah menggunjing, mencuri, menggunjing atau marah. Yang ketiga adalah mencuri, menipu atau berbohong. Dan yang keempat adalah melihat wanita dengan syahwat. Dan yang kelima adalah melakukan perbuatan yang mendatangkan syahwat. Oke, kita beralih ke subbab terakhir ya, yakni tentang orang-orang yang disahkan berbuka puasa. Yang pertama itu adalah orang yang sakit. Jadi ketika orang yang sakit ini puasa, lalu puasanya ini dapat menyebabkan sakitnya ini semakin parah, maka dibolehkan untuk berbuka puasa atau membatalkan puasanya. Nah, yang kedua adalah musafir. Musafir atau orang-orang yang bepergian. Namun orang yang bepergian ini tidak sembarang bepergian. Orang-orang yang bepergian ini bisa berbuka atau membatalkan puasanya jikalau jarak yang dia tempuh ini adalah 80 km. Jaraknya adalah 80 km, minimal 80 km. Nah, yang ketiga adalah dia sudah tua renta. Nah, orang-orang yang sudah tua renta ini akan dibolehkan untuk berbuka puasa, namun dia diwajibkan untuk membayar fidyah untuk mengganti puasanya ini. Nah, yang keempat adalah dia itu sedang dalam keadaan haid atau nifas dan dia dibolehkan untuk berbuka puasa. Oke, sampai di sini dari awal sampai akhir. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan ibu dari awal sampai akhir? Atau ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang membingungkan yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Karena ini adalah pembelajaran online, jadinya ibu tidak bisa langsung menjawab pertanyaan kalian. Ibu guru akan menjawab komentar kalian. Insya Allah ibu akan tetap memantau video pembelajaran ini dan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya puasa adalah menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya fajar. Dari penjelasan tadi kita juga mengetahui bahwa syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah dia sudah balik, dan yang ketiga adalah dia berakal, tidak gila, dan yang keempat adalah yang mampu berpuasa. Terus di sana juga ibu menjelaskan tentang rukun puasa. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Dan orang-orang yang boleh berbuka puasa yakni ada 4. Yang pertama adalah orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang tua, renta atau sudah lanjut usia. Yang keempat adalah orang yang sedang haid atau nifas. Mungkin itu saja penjelasan dari ibu. Saya harap pembelajaran kali ini bisa kalian tangkap dengan secara maksimal, dapat kalian pahami dengan mudah, dan bisa kalian, dan tentunya ibu guru harap kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kalian pahami pada video pembelajaran ini dalam kehidupan kalian. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Terus di sana ada puasa wajib dan puasa sunnah. Insya Allah ibu akan jelaskan dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutupnya, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.